kita juga jangan hanya selalu menyalahkan pemerintah. Kita masyarakat ini pun harus dan wajib kita ajak untuk introspeksi berlalu lintas. Lihatlah sehari-hari di Medan ini. Bahkan sekarang ini masyarakat Medan, Bang, bukan hanya sekarang ini, itu berlalu lintas sungsang. Di Jalan Sudirman pun dia berani sungsang. Konon lagi di tempat-tempat lain. Bukan hanya sepeda motor, kadang-kadang mobil membuat kita sebel. Berani dia melawan arus. Udah tahu dia ruas jalan itu satu arah, dibantainya dari sana mobilnya. Itu yang kadang-kadang membuat kita kesal. Betul, Ara. Harus pandai-pandai mencari jalan alternatif. Iya benar, Bang. Jadi dengan kata lain, itu bukan kita. Itu tanggung jawab dari tata kota. Jangan disusahkan masyarakat mencari. Nanti masuk ke ladang orang dipukul orang sekampung, Wak. Ini ada kesalahan ya. Bukan kita mencari kesalahan pemerintah. Ini ada kesalahan. Ya, pihak Satuan Lalu Lintas Polri harusnya bekerja sama dengan tata kota dan menggunakan perangkat-perangkat modern dan canggih yang berupa simulator. Simulator sendiri kalau sudah jadi, kalau diterapkan itu juga bisa masih ada miss-nya, tidak 100% dia beres. Nah, jadi di sini aku lihat kerjasama ini kurang bagus. Apalagi kalau sampai 16 lokasi sekaligus itu semrawut. 16 tempat lokasi dirubah, itu akan lebih semrawut. Aku berdasarkan pengamatan Kori, dari 16 ruas jalan yang dilakukan perubahan, yang paling aku khawatirkan cuma 2 jalan itu aja. Yang jalan Cisendang mau nembus ke Putri Hijau, yang kemudian di muka stasiun kereta api mau nembus ke arah ke jalan apa dulu namanya itu ya, Jalan Pandu. Nah, jadi Bang Ales, ya, kalau targetnya memang untuk membenahi lalu lintas atau kemacetan di Medan, apakah peraturan perubahan sekarang ini memang sudah hasil? Ya, kalau sampai hari ini yang kita lihat ya, dari yang sudah berjalan sudah hampir 2 bulan atau 3 bulan ini perubahan ini, ya kelihatannya adem ayam kan begitu. Yang dikeluhkan orang itu kan karena Johor itu saja. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Wara tadi. Karena ada perbaikan jalan Karya Jaya, maka terlihatlah lebih macetnya di Karya Jaya 1. Ya, di Johor, perumahan Johor itu. Karena kendaraan semua masuk ke arah sana. Makanya lebih daripada 1.000 kendaraan yang masuk ke sana. Itu yang membuat kemacetan itu, ataupun 1 jam kata Jaya keluar masuk orang dari Johor. Nah, tapi 3 hari yang lalu, saya cuma memakan waktu cuma 5 menit aja dari mulai ujung pertanian Wisu sampai ke simpang Abdul Haris Nasution. 5 menit aja. Herannya saya sekarang, mobilitas kendaraan tidak tahu waktu lagi. Kadang-kadang kok suruhnya pun orang tuh tidur siang, kenapa? Ngapain siang-siang itu juga mesti penuh orang kan begitu. Ya kan? Siang, malam, ya kan begitu. Itu yang membuat. Tapi kalau dibilang macet stagnan tidak sih. Padat merayap ya, pamer paha ya. Nah itu padat merayap lah kan begitu kan. Jalan-jalan kendaraan tuh. Cuman yang aku paling ngeri kali itu, aku udah bicara sama Nian. Aku paling takut yang bagaimana koordinasi dengan DSM atau PT Kereta Api. Ya kan. Karena mobil itu di Jalan Serdang itu, sama di Jalan Ria Biskup itu sangat rentan sekali karena melewati kereta api. PT Kereta Api kan tadinya janjinya main di atas dia. Ini langsir dia satu kepala saja. Mestilah di jam kerja gitu kan. Aku ingat kalau jalan kereta api itu kan namanya Neng Nong gitu. Ya. Kalau kita mau flashback ke belakang, sebenarnya perubahan jalan satu arah ini kan sudah dimulai oleh Batiar Japa. Betul. Ya, jadi mulai Batiar Japa tidak sampai 16 ruas jalan perubahannya, mungkin atau 8 ruas jalan, ingat saya waktu itu. Tapi banyak diprotes karena memang kita agak gagap dengan perubahan. Begitu Bang Wara ya, gagap sekali gitu dengan perubahan. Sehingga sedikit ada perubahan meskipun tujuannya itu untuk perbaikan, iya kan, tetap aja kita ribut. Saya nggak tahu persis apa yang terjadi di daerah Gunung Johor itu, seperti apa. Sama dengan gini, Bung Nian, ketika jalan lalu lintas di depan rumah kita berlobang-lobang, tidak ditambal-tambal, kita juga ngerepet, ngedumel. Ini
ya kime lah. Wali kota ini jalan tak berlobang. Jadi Itu kita masyarakat. Dan Ya, kemudian setelah jalan itu diperlicin, diperhalus, dihotmi oleh pemerintah, apa yang terjadi? Kita buat polisi tidur. ya. Berarti kita kan belum siap menerima perubahan itu. Itu dia. Saya tetap mendukung perubahan ini kalau memang targetnya tujuannya untuk memperbaiki kondisi lalu lintas di Medan. Tapi yang saya agak jadi risih, ya kan, ada bagian-bagian pengaturan jalan itu bersponsor, ya kan? Nah ini yang kita kurang setuju. Maksudnya? Ya, bersponsor bang. Artinya kalau ada kita punya kepentingan di sebuah jalan agar sebuah jalan itu searah supaya mudah parkir, maka dibuatlah jalan itu searah. Contohnya Podomoro sama Mall lah. Itu dia. Contohnya seperti Kampung Jaya. Satu lagi yang di Kampung Kling. Karena satu kebijakan aja bang, misalnya dilarang parkir, itu luar biasa efeknya untuk pedagang-pedagang di sekitar itu bang. Jadi sudahlah menjadi rahasia umum itu, jadi bahwa untuk pengaturan lalu lintas itu di balik itu ada pengaturan-pengaturan secara tersembunyi. Jadi pertama kali ku tengok pemimpin atau Pemko Medan hanya berpikir jalan itu sebidang. Dia nggak memikirkan ada jalan dari atas, ada jalan melintang, itu yang nggak pernah terpikir, sehingga apapun perubahan, mereka hanya mengaturnya di jalan langsung sebidang, bukan disimulasi dulu. Ini masalahnya kan masalah tidak sebidang. Medan semua perubahan hanya didasarkan sebidang. Coba lihat mana yang ada yang lain. Yang nggak sebidang itu kan di titik kuning sekarang. Titik kuning bisa bawah, bisa atas, dan di atas pun sudah dibuat diatur, tapi nggak jalankan itu. Ya semua jalan terbuka yang sudah diatur, yang sudah direncanakan di titik kuning itu, underpass. Dikerjakan oleh Pemko, lakukan simulasi, cari orang-orangnya, kemungkinan ini sekian, berapa jumlah kendaraan, 1000 kendaraan, keluar sekaligus, muat nggak? Kalau nggak muat bagaimana? Kan bisa keluar dari Jeep 1, Jeep 2 itu jalan belok kanan Karya Kasih, belok kanan Ikawarni, itu belok kanannya bukan jalan sebidang dari atas. Itu bisa memecah. Nanti belok kiri kemana ke City, oke aman. Tapi dari luar masuk ke City, itu kan sekarang kita keluar di Nasution itu kan mesti belok kiri jauh lagi baru belok kanan. Oh ingat nggak Jai? Bagaimana tuntutan masyarakat 10 tahun atau 11 tahun yang lalu untuk membuat bypass di Kampung Lalang karena padatnya jalan mau ke Binjai. Kan di Kampung Lalang Mencirim itu kan sangat padat sekali kan begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sampai saat ini tidak pernah berjalan. Ya karena pusat tidak menurunkan anggaran. Akhirnya dirubah menjadi alternatifnya adalah jalan tol. Kan gitu Medan Binjai. Masalahnya sekarang Bobi kan punya kemampuan untuk menarik uang. Katakanlah demikian, tapi kan punya waktu juga kan. Enggak, sekarang enggak. Tahun lalu itu Silpa itu 1,2 triliun untuk jalan. Dan itu bisa. Aku setuju itu. Harapan kita kepada wali kota Bobi ini begitulah adanya. Ya kan begitu. Supaya dia memperjuangkan itu. Tapi kan sampai hari ini kan kita juga paham. Apakah punya duit Bobi atau siapa kan. Dia kan juga ajukan juga dulu ke atas sana kan gitu Bung. Tapi dia bisa memanggil Menteri PU datang kok kemari bawa duit. Bisa dilakukan. Iya paham. Tapi Menteri PU itu kan minta duitnya itu kan sama siapa? Utang. Minta sama bapaknya. Utang. Kan ada waktu juga kan. Berproses kan. Mana bisa pula macam bawa uang kontan uang atau moyangnya. Tapi Bang, 1,2 triliun Silpa itu tuh keterlaluan. Apa kerja DPR? Apa kerja wali kota? 1,2 triliun ya Silpa ya. Itu kan bisa jalan jalan. Bisa jalan jalan. Kota Medan atau Sumatera Utara Silpa 1,2? Medan tahun 2021 ini lah. Kota Medan 400 M. 400 M. Itu pun karena ada Bang, laporan di DPRD. Tidak, 400 M saya langsung bicara sama anggota DPRD, Jai. Apa baca di koran? 1,2 triliun Silpa. Oh, besar sekali ya.
Kami Wah, nggak itu tahu. Ini anggaran itu apa? Kami nggak tahu. itu bojol itu kan begitu kan kalau ada sampai Bodoh silpa. lah, dungu sedikit nggak. Ah, atau memang tulisannya anggarannya ada, duitnya yang nggak ada. Enggak, silpa 1,2. Silpa itu artinya Iya, duitnya kan ada. Nggak supaya terpakai. tahu barangkali Jai begini juga di apa itu kan semua dibikin di APBD itu kan dibikin. Bukan Ah, APBN, bukan APBD bang. Di APBD harusnya DPRD tahu. Sekarang DPRD nggak tahu, berarti duitnya bukan duit Medan. Dari Jakarta 1,2 triliun silpa. Tapi soal Jadi silpa ini, Bang Jaya, Ya. ada yang bilang karena banyak pejabat, bupati, gubernur, dan wali kota itu takut untuk menggunakan atau mencarikan Bung Safwan. anggarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita panggil Abah Safwan hari ini. Kebetulan kan kami sedang membahas tentang lalu lintas perubahan-perubahan arus lalu lintas di Kota Medan. Abah Safwan ini kan bekas Kasat Lantas Kota Medan. Ya, Tentu banyak yang kami protes tadi tentang kepolisian. Bagaimana koordinasinya dengan pemerintah kota, kan begitu. Berdasarkan pengalaman sebagai Kasat Lantas, ya melihat perubahan-perubahan di Kota Medan ini, khususnya lalu lintas, apa pandangan Abah Safwan? Kalau yang kita lihat saat ini tidak ada kemajuan atau kita boleh katakan tidak ada keberhasilan tentang perlalu lintasan Kota Medan. Yang ada itu semakin hari semakin macet. Ini bukan karena marah ya? Enggak, Ya. tidak kena marah ya. Ini kira-kira memprediksi melaporkan situasi kenyataan yang ada. Kenapa? Ya, sudah banyak kali edukasi diberikan kepada masyarakat, tetapi tak ada satupun yang nyantol. Karena terlalu banyak program. Ganti Kasat Lantas, ganti program. Ganti Kasat Lantas, ganti program. Jadi tidak ada buat spesifik. Harusnya kan ada yang dibicarakan bersama antara Direktorat Lalu Lintas, kemudian kalau Medan dengan Poltabesnya, dengan Dinas Perhubungannya, Medan dan Sumatera Utara. Disitulah baru bisa kelihatan programnya seperti apa ke depan. Kalaulah Abah Safwan sebagai Kasat Lantas lah katakan pada saat ini, apakah yang sekarang ini sudah tidak diterima atau gimana? Atau menolak? Kalau cocok lah, ya. Sayang sekali sinergi dengan Dinas Perhubungan, sama-sama mengaji perlalu lintasan. Kita bisa cek per jamnya, ya, mulai dari jam padat, jam 7 sampai jam 9. Setiap jalan itu adanya perbedaan tentang arus lalu lintas. Ini kan mesti dikaji lagi. Jadi bukan dalam arti kata lampu traffic light itu satu kali disetel untuk seterusnya. Tidak, itu tiap jam ada perubahan. Jam 7 pagi ke jam 9, anak sekolah, jam kantor, ibu-ibu mau ke pasar, dan lain sebagainya. Ini arus terutama dari pintu masuk Kota Medan ini cukup besar. Salah satunya Percut Cetuan, Bandar Selamat Medan Tembung. Itu dari Tembung semua bekerja ke Medan. Dua arah Belawan, itu truk-truk yang ngangkut-ngangkut barang, mau masukkan barang dari Belawan ke Medan itu padat. Kemudian Jalan Binjai, kemudian Jalan Tuntungan, Medan Pancur Batu, itu arus cukup padat. Inilah yang perlu diatasi, jam per jam itu terjadi perubahan. Itu tidak sama. Durasi lampu traffic light, macam mana dibuat sebuah program, pada saat dia lampunya hijau, ketemu dengan traffic light yang satu lagi harus hijau. Jadi tidak ada penyumbatan, dia mengalir terus. Tetapi kalau dari satu dia hijau, ketemu yang kedua dia merah lagi, ini kan terjadi hambatan-hambatan gitu. Jadi tidak lancar. Itu bisa dihitung per detik, per menit, per jam. Berapa jumlah kendaraan yang lewat. Jenisnya apa? Sepeda motor, beca, angkot, mobil pribadi. Dari situlah kita kaji apa langkah yang harus diambil. Masyarakat Kota Medan perlu dididik lagi. Dididik dalam arti kata, marka jalan harus jelas. Pada saat lampu merah, di mana dia berhenti. Kemudian lampu traffic light harus jelas. Ya, tidak ketutup pohon, tidak ketutup papan reklame. Dulu sudah ada yang bagus, namanya kondon.
hitungan mundur. Kenapa itu diterapkan di lampu-lampu traffic light? Jadi masyarakat dapat kepastian kapan dia harus jalan, kapan dia harus menunggu. Kemudian penindakan harus tegas dan berkelanjutan. Ya, jangan salah dibawa ke pinggir, ngomong-ngomong sambil senyum lepaskan lagi. Itu tak boleh. Kalau dia salah, tindak tegas. Wajib ikut sidang. Biar dia tahu kesalahannya. Tadi sebelum Pak Sawan datang, kami sempat tadi berbincang mengenai masalah 16 lokasi yang di Medan ini. Apakah ada simulasinya? Dan bagaimana? Apakah itu dilakukan dengan komputer? Apa bagaimana? Apa langsung uji coba? Kalau saya rasa ini uji coba. Minimal kan anggota dikumpulin, diarahkan. Kemudian sosialisasikan ke masyarakat. Bisa pakai media sosial. Bisa pakai mungkin datang sekolah ke kantor, ya melakukan edukasi untuk masyarakat. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Jadi tidak ada simulator, tidak ada. Ya kalau saya kurang paham, tapi saya rasa tidak ada. Biasanya memang seperti itu. Di kepolisian di Medan itu nggak ada, di Sumut nggak ada simulator. Simulator untuk ujian SIM. Oh, itu ada, tapi kalau ini lewat komputer dapat dilihat. Kalau harus sekian diperbanyak, dia akan timbul misalnya kemacetan. Itu nggak ada. Kalau sekarang ini saya kurang paham ya. Yang lalu-lalu saya alami tak ada. Nah, saya rasa juga belum ada kalau gitu di Medan, karena itu kan bisa dilihat dalam bentuk simulasi. Nah, kalau itu tak ada, sayang sekali. Dana polisi ini kan besar sekali. Kok masa tak ada itu? Kurasa begitu. Kalau untuk rekayasa jalan, mereka mengandalkan itu Dinas Perhubungan. Oh. Ke sana, anggarannya ada di sana. Membuat marka jalan, membuat rambu, edukasi, itu ada di Dinas Perhubungan. Kalau di lalu lintas kepolisian, itu biasanya yang ada untuk pengamanan saja. Apa Safwan? Mungkin saja karena kendaraan yang makin banyak, kan begitu ya. Ruas jalan yang tetap. Kemudian apakah tata ruang kota Medan ini belum begitu sempurna? Artinya penataannya, Bung Safwan. Tata ruang kota Medan amburadul. Itu saya referensi amburadul.